Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahim, mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, program studi Hortikultura semester 4. Di sini saya perwakilan dari kelompok B4 yang beranggotakan Muhammad Abdul Rahim, Rahmaninda, Resi Diana Putri, Yolanda Sefriani, Loviana Rizka Nurvita, dan Desriani Simbolon. Kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan sebuah materi pembelajaran dari mata kuliah teknologi benih, yaitu morfologi bunga, buah, dan biji. Alat perkembangbiakan pada bunga adalah bagian tubuh tumbuhan yang dapat menjadikan tumbuhan baru. Perkembangbiakan pada bunga dibagi menjadi dua, yaitu pertama alat perkembangbiakan vegetatif, kedua alat perkembangbiakan generatif. Pembahasan pertama yaitu bunga. Di sini kita dapat lihat gambar pada bunga sempurna. Pembentukan bunga dan ketat dikendalikan secara genetik dan pada banyak jenis diinduksi oleh perubahan lingkungan tertentu. Adapun bagian-bagian dari bunga, yang pertama adalah tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala putik, benang sari, dan kepala sari. Terakhir adalah mahkota. Ini adalah contoh gambar bunga sempurna pada tanaman tomat dan contoh bunga pada tanaman mangga. Bagian-bagian bunga sendiri terbagi menjadi dua. Bagian utama yaitu putik dan benang sari, dan kita sebut dengan bunga sempurna. Yang kedua adalah bagian aksesoris bunga. Pertama daun mahkota, daun kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Bagian kedua ini bisa kita sebut dengan perhiasan bunga. Jika pada satu bunga terdapat kedua bagian ini ditemukan, maka bunga ini disebut dengan bunga lengkap. Tangkai bunga atau pedicellus adalah bagian bunga yang masih jelas bersifat batang. Padanya seringkali terdapat daun-daun peralihan, yaitu bagian-bagian yang menyerupai daun berwarna hijau yang seakan-akan merupakan peralihan dari daun biasa ke hiasan bunga. Adalah ujung tangkai yang seringkali melebar dengan ruas-ruas yang amat pendek, sehingga daun-daun yang telah mengalami metamorfosis menjadi bagian-bagian bunga yang duduk amat rapat satu sama lain, bahkan duduk dalam satu lingkaran. Kelopak atau kalik adalah bagian hiasan bunga yang merupakan lingkaran luar, biasanya berwarna hijau, dan sewaktu bunga masih kuncup melindungi bunga terhadap pengaruh dari luar. Kelopak terdiri dari beberapa daun kelopak atau spala. Daun-daun kelopak pada bunga dapat berlekatan satu sama lain, dapat pula terpisah-pisah.
Alat-alat kelamin jantan. Jumlah bunga dan tata letaknya pada satu tumbuhan. Jika suatu tumbuhan hanya mempunyai satu bunga saja, biasanya bunga itu terdapat pada ujung batang, floss terminalis. Jika bunganya banyak, dapat sebagai bunga-bunga tadi terdapat dalam ketiak-ketiak daun, floss lateralis atau floss axillaris, dan sebagiannya pada ujung batang atau cabang-cabang. Kelamin bunga. Bunga banci atau berkelamin dua, hermaprodit, yaitu bunga yang padanya terdapat benang sari alat kelamin jantan maupun putik alat kelamin betina. Bunga ini seringkali dinamakan bunga sempurna atau bunga lengkap. Bunga berkelamin tunggal uniseksual jika pada bunga hanya terdapat salah satu dari kedua macam alat kelaminnya, yaitu pertama, bunga jantan, floss masculus, jika pada bunga hanya terdapat benang sari tanpa putik. Bunga betina, floss minius, yaitu bunga yang tidak mempunyai benang sari melainkan hanya putik saja. Bunga mandul atau tidak berkelamin, jika pada bunga tidak terdapat baik benang sari maupun putik. Baruma 1, monoecious, yaitu tumbuhan yang mempunyai bunga jantan dan bunga betina pada satu individu atau satu batang tumbuhan. Baruma 2, dioecious, jika bunga jantan dan bunga betina terpisah tempatnya, artinya ada individu yang hanya mendukung bunga jantan saja dan ada individu yang hanya mendukung bunga betina saja. Akhir poligami atau poligamus, jika pada suatu tumbuhan terdapat bunga jantan, bunga betina dan bunga banci bersama-sama. Kedua, buah. Buah sendiri berasal dari bakal buah atau ovari atau ovarium. Jenis buah terdapat kita bagi menjadi dua. Pertama, buah semu atau buah tertutup, yaitu jika buah itu terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu yang malah menjadi bagian utama buah, sedangkan buah sesungguhnya kadang-kadang tersembunyi. Bagian kedua, buah sungguh atau buah telanjang yang melulu terjadi dari bakal buah, dan jika ada bagian bunga lainnya yang masih tinggal, bagian ini tidak merupakan bagian buah berarti. Bagian-bagian bunga yang seringkali ikut tumbuh dan menyebabkan terjadinya buah semu. Misalnya, pertama, tangkai buah. Kedua, dasar bunga bersama pada suatu bunga majemuk. Ketiga, dasar bunga pada bunga tunggal. Keempat, kelopak bunga. Kelima, tenda bunga. Dan ibu tangkai pada bunga majemuk. Penggolongan buah semu. Pertama, buah semu tunggal. Kedua, buah semu ganda. Ketiga, buah semu majemuk. Buah semu tunggal yaitu buah semu yang terjadi dari suatu bunga dengan satu bakal buah. Buah semu ganda yaitu jika pada suatu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain, dan kemudian masing-masing dapat tumbuh menjadi buah, tetapi di samping itu ada bagian lain pada bunga tadi yang tumbuh dan merupakan bagian buah yang menarik perhatian dan seringkali berguna. Buah semu majemuk yaitu buah semu yang terjadi dari bunga majemuk, tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja, misalnya seperti buah nangka. Penggolongan buah sungguh atau buah sejati. Pertama, buah sejati tunggal, yaitu buah sejati yang terjadi dari suatu bunga dengan satu buah saja. Kedua, buah sejati ganda, terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain, dan masing-masing bakal buah menjadi satu
Buah. Ketiga, buah sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari satu bunga buah majemuk yang masing-masing bunganya mendukung bakal buah, tapi setelah menjadi buah tetap berkumpul, sehingga seluruhnya nampak seperti satu bunga buah saja. Penggolongan buah sejati. Yang pertama, buah sejati tunggal. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama, kering, hanya terdiri satu buah biji. Yang kedua, berdaging lebih dari satu biji, seperti buni, mentimun, jeruk, batu, delima, dan apel. Yang kedua, buah sejati ganda. Kita bagi menjadi tiga bagian. Buah kurung ganda, contohnya mawar. Kedua, buah bumbung ganda, contohnya cempaka. Ketiga, buah buni ganda, contohnya serikaya. Yang ketiga, buah sejati majemuk. Kita bagi juga menjadi tiga bagian. Buah buni majemuk, contohnya nenas. Buah batu majemuk, contohnya pandan. Buah kurung majemuk, contohnya bunga matahari. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama tumbuhan, karena biji mengandung calon tumbuhan baru, lembaga. Bagian utama biji, yang pertama kulit biji spermodermis, kedua tali pusar funiculus, tiga inti biji atau isi biji nucleus seminis. Kulit biji atau spermoderma yaitu berasal dari selaput bakal biji integumen. Pada tanaman Angiospermae, kulit biji terdiri di atas dua lapisan. Pertama, lapisan kulit luar, testa. Kedua, lapisan kulit dalam, tegmen. Pada tumbuhan Gymnospermae, kulit biji terdiri atas tiga lapisan. Pertama, kulit luar, sarcotesta. Kedua, kulit tengah, sclerotesta. Ketiga, kulit dalam, endotesta. Tali pusar funiculus merupakan bagian yang menghubungkan biji dan tumbuhan. Inti biji atau nucleus seminis merupakan semua bagian biji yang terdapat di dalam kulit biji. Inti biji terdiri atas lembaga dan putik lembaga. Lembaga atau embrio adalah merupakan calon tumbuhan baru yang nantinya menjadi tumbuhan baru setelah biji memperoleh syarat-syarat yang ditentukan. Pada lembaga di dalam biji sudah ada ketiga bagian utama tumbuhan. Yang pertama, akar lembaga, radikula. Kedua, daun lembaga, kotiledon. Yang ketiga, batang lembaga. Sekian presentasi saya dengan materi pembelajaran bunga buah biji. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.